warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil qadir, al-latifil khabir, al-qa'imi ala kulli zambin bima kasabat, wal majazi laha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul mu'minul muhaiminul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-natiqu bil haqqi wa fathul qadar wa sa'ilan najat was salamah, mab'usun rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal haduna jum'ah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertauhid, yang pasti dalam perjalanan hidup dan waktu semua nantinya kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, kecuali langkah takwa yang senantiasa menyertai kita semua dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun itu. Olehnya itu tak berhentinya kembali kami mengajak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bertahmid alhamdulillah bersama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Rabb yang senantiasa mencurahkan karunia keimanan dan keislamannya kepada kita semua. Rabb Tuhan yang sampai detik ini tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, dua kenikmatan, baik itu nikmat kesempatan, terlebih lagi yang penting nikmat kesehatan, berkumpul kita di tempat dan hari yang berbahagia ini, bersama-sama meningkatkan derajat ketakwaan kita hanya kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, yang selanjutnya akan kita rangkaikan dengan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tentu
betul tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalam ya Habibullah, Nabi sekaligus Rasul utusan Allah Ta'ala. Kelak semua nantinya apabila kita dikembalikan ke hadirat Allah, maka tentunya di sana tidak ada syafaat yang semua kita harapkan melainkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu berlalu begitu cepat dan tanpa kita sadari Jumat ini kita telah mengawali pekan-pekan pertama di bulan Safar 1447 dalam kalender hitungan tahun Hijriah. Baru saja kita lewati bulan Muharram, bulan yang juga disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala bulan salah satu bulan Nur, atau juga kita kenal dengan bulan di mana saudara kita yang menunaikan ibadah haji kemudian kembali ke tanah airnya masing-masing. Hari ini kita berada di bulan Safar. Semoga apa yang menjadi target, harapan dalam perjalanan hidup kita senantiasa diberikan petunjuk dan kemudian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah siklus kehidupan. Hari ini mungkin ada yang datang dengan penuh kebahagiaan. Mungkin kita mendengarkan kabar ada saudara kita yang disakitkan oleh Allah atau mungkin diwafatkan. Siklus kehidupan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga kita diingatkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di awal kalimat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhkura Allah wa syukura. Ketika kita menyadari bahwa ternyata wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara, Dialah yang menciptakan siang dan malam. Khilfatan itu silih berganti, liman arada yadhkura atau arada syukura, bagi orang yang senantiasa mengingat, atau arada syukura, atau bagi orang yang senantiasa bersyukur. Artinya apa? Tentu semua kita terlahir di muka bumi ini ada target, ada tujuan. Semua punya visi misi yang berbeda-beda. Tapi harus kita ingatkan, ayat ini memberikan kita motivasi. Mau bagaimanapun target yang telah kita rencanakan, yang telah kita persiapkan, ingat, wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara. Ada sang Rabb, ada Tuhan yang menciptakan siang dan malam. Artinya siklus kehidupan itu hari ini mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dalam satu waktu mungkin target kita tercapai. Hari ini ada orang yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan lebih, diberikan rezeki lebih. Hari ini mungkin juga ada saudara kita yang mungkin hartanya dan lain sebagainya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Normalnya siklus kehidupan seperti itu. Sehatnya kita, sakitnya kita. Dan harus kita sadari, ini adalah perjalanan hidup kita di dunia. Maka ketika kita mampu menyadari perjalanan hidup kita di dunia, mau bagaimanapun cobaan, ujian yang mungkin hari ini menimpa kita, menerpa kita, itu tidak menjadi penghalang untuk kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin siklus kehidupan ini tentu ada yang mengatur. Allah qadir ala kulli syai. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Ada sang pengatur, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Ta'ala Rabbul Jalal. Ketika semua siklus ini kita mampu sadari, insya Allah
kita akan menemukan jalan kedua, konsep tentang bagaimana menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Ada orang mungkin yang ingin sukses secara ibadahnya, ada mungkin orang yang sukses ingin secara jabatannya, pangkatnya dan lain sebagainya, ingin sukses dunianya. Tapi dalam satu waktu, ternyata dalam perjalanan kesuksesan tersebut, tanpa kita sadari, sebaik-baik kita, ketika kesuksesan tersebut, dia menyadari itu hanya bagian dari, mungkin saja Allah titipkan amanah buat dia. Seseorang yang mampu mengelola kesuksesan tersebut, dia yakin bahwa ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan tersebut dia jadikan wasilah, jembatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sebaliknya. Mungkin dia sukses secara duniawi, hartanya dan sebagainya, tapi dia ingat bahwa ternyata kemudian seiring dengan berjalannya waktu, harta yang telah kita miliki sampai saat ini mungkin hanya sebentar saja dan mungkin juga akan habis. Seiring dengan berjalannya waktu, ada orang yang sukses mungkin secara jabatan, seiring dengan berjalannya waktu demikian juga Allah akan ambil jabatan tersebut. Kesehatan kita yang sempurna tadinya mungkin kita disakitkan oleh Allah, bersyukur kita hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan. Siklus kehidupan. Karena kenapa? Sudah jarang masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyaknya titipan Allah yang diberikan kepada kita tidak mampu mengelola. Makanya syariat kita, agama kita mengajarkan seseorang yang Allah berikan dia rezeki tentang materi hidup di dunia. Ada jalan keluar dan solusinya, ada sedekah, ada zakat, infak dan sebagainya. Pangkatnya, bagaimana dengan pangkatnya, jabatannya, dia lebih mulus lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu konsep bahwa ternyata perjalanan di dunia ini semua saja tidak selamanya begitu terus. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu apa tujuan penciptaan hidup dia di dunia. Dia tahu kemana dia akan tuju. Ketika konsep ini dia sadari bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak lain dan tidak bukan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah menciptakan jin dan manusia yang untuk beribadah saja. Dia tahu tentang penciptaannya. Mungkin dengan banyaknya kenikmatan hidup di dunia dijadikan semua itu ibadah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah derajat keimanannya, ketakwaannya, orang bukan sebaliknya. Inilah sebaik-baik manusia yang mungkin Allah ciptakan muka bumi. Dijadikan semua itu sebagai alat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu ketika dia mampu meningkatkan derajat ketakwaannya, maka insya Allah dia tahu tempatnya kembali, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita semua. Tapi tentu dalam perjalanan kita di dunia ini yang namanya manusia, kondisi kita berbeda-beda. Tidak ada di antara kita satu dan lain yang mungkin sama, tidak ada. Kan harus kita pahami juga konsepnya bahwa ternyata kelahiran kita ini dibarengi juga dengan nafsu. Maka dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar, nafsu yang ada dalam diri manusia itu ada beberapa tingkatan. Mungkin di antara kita ada nafsunya nafsu lawamah, nafsu amarah bisu dan nafsu mutmainnah. Kita bukan malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ketika dia melakukan satu amalan ibadah itu baik, begitu terus. Tapi manusia terkondisi adanya pengaruh-pengaruh ujian, cobaan yang menimpa. Ini ujian keimanan. Tapi kita kepada konsepnya, seseorang yang mampu mengelola tentang perjalanan hidupnya di dunia ini, dia sadari yang manusia ada cobaan-cobaan tertentu, ada kondisional yang mungkin dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan yang mungkin saja membuat dia berkurang ibadahnya, imannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sayang, ketika dia menyadari konsep ini, dia sadar. Ulama kita menjaga imam yang pun fi ta'atin fala istimrar. Tidak selamanya kita
kita mau dalam posisi ketaatan. Kalau kita dalam posisi ini lakukan, kan memang hal yang baik. Tapi apa kata ulama kita? Posisi seseorang tidak selamanya dalam ketaatan, imma ayyakuna fi ma'asiyatin. Dalam satu waktu mungkin kita akan melakukan yang namanya kemungkaran. Tapi Allah sayang kita. Kita yang masih diberikan kesempatan kepada istighfar. Apa solusinya? Mohon ampunan. Diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena kenapa? Ada jalannya. Allah berikan kita solusi. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Seseorang yang mungkin saja terjatuh dalam lubang kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, yang bayangkan besarnya rahmatnya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa kata Allah? Ya ibad, hambaku. Kita sudah sebutkan hambaku. Kalau Allah menjadikan kita hamba, insya Allah masih ada peluang kita untuk diberikan ilmu. Masih ada peluang kita masuk ke dalam surga. Ya ibadah dasina asrafu ala anfusihim. Hamba yang berfoya-foya, yang bersenang-senang terhadap diri mereka. Allah tahu. Kenapa kita disebutkan yang berfoya-foya, bersenang-senang, yang berlebihan terhadap diri mereka? Karena sejatinya hidup kita di dunia seperti itu. Tidak selamanya hal-hal yang baik kita lakukan. Itu manusia. Mungkin suatu waktu kita diberikan ujian tentang kehidupan dunia. Karena hakikat dunia, apa yang menghalangi kita untuk merubah akhirat kita adalah dunia, dan itu pasti kita akan alami. Allah berikan kita solusi, hambaku yang bersenang-senang terhadap diri mereka. Ya ibadah dasina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Diberikan kita solusi, la taqnatu, jangan kamu sekalian berputus asa min rahmatillah, dari kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita dalam kemaksiatan dan sebagainya, tapi ingat, sebaik-baik manusia oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan buka bumi ini. Ketika mereka mampu menyadari, oh ini siklus kehidupan, maka satu waktu dia harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan petunjuk agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu saja. Karena kenapa? Jangan sampai kita merasa bahwa kita berselamanya begitu. Makanya ulama juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa konsisten dalam menjalankan ketaatan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadi-hadil mustaqim. Gerak-gerak wala mudin. Ternyata memang juga ada manusia seperti itu. Ada orang yang senantiasa Allah berikan petunjuk, akan diberikan petunjuk. Ada juga ternyata orang yang dalam melakukan kemaksiatan juga selalu melakukan kemaksiatan. Ini mungkin antara orang-orang yang mau ditamkan hatinya. Kita berdoa kepada Allah, gerak-gerak wala mudin. Bukan orang yang tersadar sebelum kami. Masalah muslimin jawab juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita mempelajari kemudian memahami proses kehidupan siklus? Karena jangan sampai kita merasa bahwa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya kita mudah stres. Kita mudah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat yang diminta. Hari ini Allah berikan sedikit mengapas kita bersyukur. Syukur itu bukan tentang banyaknya jabatan, harta Allah titipkan kepada kita. Tapi bagaimana dengan apa yang kita miliki sampai saat ini berjalan ibadah berberkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kuantitas, banyak kualitasnya jadi berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mampu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita mampu menyadari ala zikrillah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenteram, dan ini yang semua kita inginkan. Masalah muslimin jawab juga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting? Yakinlah bahwa insyaallah sudah disiapkan kepada kita semua bagi yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Tapi yang sebaliknya Allah Rasulullah kata Rasulullah, siapa durhaka kepada Rasul yang berkehendak lana, maka neraka jahanam siapkan bagi mereka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin linnas wa anzala
فرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته والكرام. أما بعد فيا أيها الحاضرون الجمعة أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وتعالى لعلكم ترحمون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. وكما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا الله تعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا هادي هذه المبتلين برضانا ولا باللين. اللهم اجعل رئيس جمهورية Indonesia وخصوصا بلدنا هذا سوستنجارة dari Allah رقية ومحبة من كل فتنة وبلاء. اللهم دفع عنا البلاء والجلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم دفع عنا بنك يا الله يا رحمن الرحيم يا رب الرحمن يا مجيب يا مجيب يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك الهدى والجنة ونعوذ بك يا الله من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.